tentang penyakit tidak menular, yaitu diabetes mellitus. Saya Anissa Nabila Salma sebagai konselor. Saya Ajeng Tresna sebagai pasien. Saya Almas Bariza Fatania sebagai keluarga pasien. Selamat nonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu, silakan masuk. Makasih Bu. Silakan duduk Bu. Makasih. Baik, selamat pagi Bu. Saya Anissa Nabila Salma sebagai konselor gizi di sini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya dapat rujukan dari Profesor Dr. Adam, dokter spesialis dalam saya untuk ke ahli gizi Bu. Baik. Boleh saya lihat rujukannya Bu? Boleh, ini Bu. Terima kasih. Ibu bernama Ajeng Tresna, apakah benar? Benar Bu. Kalau ini siapa? Saya anaknya Bu, nama saya Almas. Oh baik. Ibu Ajeng, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Apakah sebelumnya pernah ikut konseling gizi ini? Belum Bu, baru sekali. Oh baik. Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, kemarin kan ibu saya diberitahukan dokter spesialis dalam untuk konsultasi gizi ke ahli gizi agar mengetahui lagi terkait makanan yang baik dan tidak baik serta diet yang baik untuk penyakit diabetes mellitusnya. Baik Bu. Sudah berapa lama Ibu didiagnosis dokter diabetes mellitus? Sudah 1 tahun deh Bu kayaknya, tapi tuh saya belum tahu cara makan yang benar gitu loh buat diabetes. Baik Bu, untuk memulai konseling gizi ini, sebelumnya saya ingin memberitahu jika konseling gizi ini dilaksanakan kurang lebih 30 menit Bu. Apakah Ibu dapat mengikuti konseling gizi ini? Bisa Bu? Baik. Ibu punten, saya izin mencatat ya Bu. Boleh Bu. Saya sudah mendapatkan hasil pengukuran berat badan, tinggi badan, dan nilai laboratorium Ibu. Untuk berat badan Ibu ini 71 kg ya Bu, dan tinggi badannya 163 cm ya Bu. Iya Bu, kemarin saya ditimbang emang segitu sih. Izinkan saya menghitung dahulu ya Bu. Iya Bu, silakan. Baik, berdasarkan hitungan indeks massa tubuh, ini berjumlah 26,8. Nah, Ibu ini termasuk status gizi berlebih Bu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah terdapat pengurangan atau penambahan berat badan Ibu dalam sebulan ini? Kalau saya nggak salah ingat, dalam 1 bulan ini saya turun 6 kilo sih Bu. Malah turun ya Bu? Iya Bu. Untuk nilai laboratorium ini, apakah sudah dijelaskan oleh Prof. Adam? Sudah Bu. Lalu apa saja Bu yang Ibu rasakan sekarang ini? Biasa aja sih Bu tubuh saya tuh, tapi kalau malam saya suka pengen pipis, terus lapar mulu, kayak mau nyemil, gitu deh. Saya akan jelaskan bahwa penderita diabetes mellitus ini dapat mengalami hal seperti itu Bu. Nah, yang untuk sering buang air kecil itu disebut poliuri. Nah, sedangkan yang selalu lapar mengebut tengah malam itu disebut polifargi. Oh gitu ya Bu. Apakah Ibu dapat mengunyah secara normal? Bisa sih Bu, soalnya kan saya masih giginya masih lengkap gitu. Apa saja yang Ibu makan kemarin? Dimulai dari pagi hingga malam, dan waktu makan Ibu saat pagi Ibu makan apa? Apa ya? Saya lupa deh apa ya. Paginya itu Ibu makan bubur ayam, tapi bubur ayamnya itu cuma bubur sama ayam suwir aja sih isinya. Makannya jam berapa Kak? Jam 6:30. Untuk buburnya 1 mangkok penuh kan? Iya Bu, 1 mangkok penuh. Untuk air
pisang Lampung 3 buah. Jamnya itu jam 9 deh kalau nggak salah. Untuk makan siangnya, Ibu makan apa dan jam berapa? Buat makan siang itu makan nasi putih, sayur labu sama tahu putih aja sih Bu. Jamnya itu ya jam 12 pas kalau nggak salah. Tidak ada lauknya ya Bu tadi, Kak? Nggak ada. Oh, baik. Tadi nasi putih itu kira-kira berapa centong tuh Kak? 2 centong Bu, pakai centong nasinya Yang biasa? ya biasa. Oh yang biasa. Untuk camilannya setelah tadi itu makan apa dan jam berapa? Ibu saya tuh makan pisang lagi, jumlahnya juga sama 3. Untuk jamnya jam sore jam 3. Untuk makan malamnya bagaimana? Ibu saya makan malamnya sama kayak makan siang, tapi tuh saya tambah lauknya sama keripik tempe. Oh, Makannya jam sore. oh. Ini tadi ada keripik tempe. Nah keripik tempenya itu berapa keping? Terus juga ukurannya seberapa? 3 keping gitu sih Bu, ya bulat biasa kayak gitu. Kalau cemilan malamnya apa tuh? Saya nggak nyemil sih Bu, karena kan saya takut gula darah saya naik ya Bu. Tadi kan Ibu dan Kakak sudah menjelaskan jika pagi itu makannya jam 6:30, lalu cemilannya jam 9. Dalam beberapa hari apakah sudah tepat jadwalnya? Sudah Bu, sudah Bu, saya selalu tepat waktu kalau makan Bu. Baik. Baik Bu, saya mengapresiasi Ibu karena Ibu makannya tepat waktu, tepat pada jamnya setiap hari ya Bu. Nah lalu Ibu juga sudah makan sayur, namun tidak ada lauk ya Bu. Iya Bu, soalnya kan saya takut ya Bu, kalau saya makan kebanyakan lauk gula darah saya naik. Jadi ya udah saya makannya dikurangin gitu. Untuk makanan yang tadi Ibu bilang itu ada sayur labu. Nah sayur labunya itu dimasak sendiri atau beli dari luar Bu? Masak sendiri Bu. Apa saja makanan kesukaan Ibu ini? Saya suka makan makanan yang berkuah kayak sayur labu ditambahin bakso, kayak gitu-gitu deh Bu. Untuk buah kesukaan Ibu apa? Saya suka pisang sama pepaya Bu. Ini ada alergi nggak Bu terutama pada makanan? Nggak ada sih. Kalau aktivitas Ibu dalam sehari bagaimana? Karena saya pensiunan ya Bu, jadi saya cuma jalan pagi gitu keliling komplek, keliling perumahan gitu. Itu berapa lama Ibu jalannya? Dalam 1 minggu juga berapa hari? Ya kira-kira 30 menit deh. Kadang hari Senin, Sabtu, Minggu yang 4 harian deh Bu. 4 hari dalam seminggu ya Iya. Bu? Baik Bu, saya mengapresiasi Ibu karena sudah berusaha beraktivitas fisik sesuai kesanggupan Ibu. Nah jika di dalam perumahan itu ada senam rutin mungkin Ibu boleh ikut gitu. Oh iya Bu. Apakah terdapat riwayat penyakit keluarga Bu dari Ibu atau bapaknya Ibu? Ada Bu, ibu saya diabetes juga sih Bu. Baik. Untuk saat ini apakah sedang mengonsumsi obat atau suplemen yang lainnya Bu? Saya hanya mengonsumsi obat dari dokter aja sih, tapi saya nggak mengonsumsi suplemen gitu. Baik Bu, saya akan menjelaskan diagnosis. Saya meminta waktu sebentar ya Bu untuk menghitung kandungan gizi yang Ibu makan tadi dalam sehari dan kebutuhan gizi Ibu. Nah ini terdapat leaflet gizi mengenai diabetes mellitus. Boleh Ibu dan Kakak baca? Silakan Bu. Baik Bu, saya akan menjelaskan jika konsumsi yang Ibu makan tadi itu kurang Bu dalam energinya, protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, itu dapat dikarenakan saat pemilihan bahan makanan.
Nah, itu yang kurang tepat ditandai dengan penurunan berat badan ibu tadi ya Bu, dalam sebulan sampai 6 kg. Nah, dapat saya jelaskan bahwa penurunan berat badan ini lebih baiknya itu seminggu itu 0,5 sampai 1 kg Bu. Jadi 1 bulan itu kurang lebih 4 kilo. Nah, jika penurunan berat badan lebih dari 4 kilo itu tidak disarankan Bu. Nah, penurunan berat badan ini bisa yang lebih dari 4 kilo ini bisa dapat menurunkan imunitas ibu. Nah, untuk lebih baiknya penurunan berat badan ini secara perlahan dengan makanan yang sesuai dengan kebutuhan ibu. Oh gitu ya Bu. Iya sih, saya merasa kalau saya makannya dikurangin, saya jadi nggak semangat gitu untuk menjalankan aktivitas. Nah, benar Bu. Nah, itu dapat disebabkan karena kurangnya asupannya ibu makan dalam sehari. Nah, lalu ada perubahan nilai laboratorium gula darah berkaitan pada gangguan fungsi endokrin. Ini ditandai nilai gula darah puasa dan 2 jam setelah itu di atas normal. Nah, ini dapat disebabkan gula darah ibu ini tinggi. Maka di sini kita akan pelan-pelan menurunkan kadar gula darah ibu ya Bu. Gula darah ini dapat turun dengan menerapkan diet yang tepat Bu dan meminum obat yang diberikan oleh dokter. Oh gitu ya Bu. Baik Bu, saya khawatir aja gula darah saya jadi naik gitu Bu kalau makan makanan terus. Untuk selanjutnya, pemilihan makan yang salah. Nah, itu dapat dikarenakan riwayat makan sehari yang asupannya rendah ya Bu tadi. Dalam energinya, protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, saya mengapresiasi karena ibu tidak makan makanan yang manis. Tadi ibu bilang dalam sehari itu tidak ada yang manis ya Bu. Iya Bu. Nah, terus juga tidak ada yang digoreng. Nah, saya apresiasi itu. Namun asupannya ibu makan itu kurang. Nah, nanti saya akan berikan pemahaman mengenai pemilihan makan yang baik ya Bu untuk penderita diabetes mellitus. Baik Bu. Saya sudah menghitung kebutuhan ibu. Untuk kebutuhan energi ibu sebesar 1775 kalori. Proteinnya 89 gram, lemaknya 39 gram, dan karbohidratnya 266 gram. Nah, dalam penurunan berat badan ini bagusnya itu seratnya harus tinggi. Serat ya Bu. Nah, serat tingginya ini sebesar 30 gram. Nah, di dalam brosur ini terdapat prinsip diet diabetes mencakup 3J Bu. Apa itu Bu 3J? Nah, 3J ini jenis, jumlah, dan jadwal. Nah, jadwalnya ini ibu harus makan makanannya 3 kali sehari Bu. Nah, juga selingannya juga 3 kali biar tidak ngemil tengah malam ya Bu. Nah, lalu tadi juga ibu juga udah tepat jamnya, kayak 6:30 setiap hari makan sarapannya, lalu jam 9 makan camilannya ya Bu. Nah, untuk jenisnya ini terdiri ada makanan pokok, lalu lauk nabati maupun hewani, lalu sayuran dan buah. Nah, jenisnya ini bisa dilihat, ini piring model P Bu. Ini model P. Untuk makanan yang dihindari dan diperbolehkan bagaimana ya Bu? Baik. Ini ada makanan yang diperbolehkan dan dihindari ya Bu. Untuk makanan pokoknya ini dianjurkannya ini karbohidrat kompleks. Nah, itu seperti nasi, roti tawar, mie, kentang, dan lainnya di sini. Lalu yang dihindarinya itu makanan yang banyak gulanya Bu. Banyak gulanya ini yang mengandung gula pasir, lalu gula Jawa. Lalu di dalam makanan itu biasanya ada es krim. Nah, biasanya itu kan manis ya Bu. Nah, itu dihindari. Lalu juga makanan yang diawetkan Kak.
seperti sarden, terus pokoknya itu yang tinggi natrium. Lalu juga makanan siap saji itu juga dihindari ya Kak dan Bu. Tapi Bu, saya takut kalau makan yang saya pilih itu bisa menyebabkan gula darah saya naik. Kayak saya harus milihnya seperti apa ya Bu? Baik. Untuk porsi makannya ini seperti di gambar ini ya Bu. Nih yang tadi saya jelaskan. Ini piring makannya model T, seperti piring bayi gitu ya Bu. Nih, jadi setengah piring ini ada buah dan sayuran. Lalu seperempat ini makanan pokok, bisa nasi, kentang. Nah, proteinnya ini ada lauk hewani maupun nabati. Nah, camilannya juga Bu. Camilannya juga tidak hanya buah, tapi bisa juga makanan yang jajanan pasar yang basah Bu, bisa kayak sosis Solo dikukus, tidak digoreng ya Bu, biar mengurangi lemak, biar mengurangi minyaknya Bu. Nah itu bisa. Pokoknya yang terpenting itu kandungan gulanya dan lemaknya atau minyak itu tidak tinggi ya Bu Kak. Baik Bu, saya paham. Baik. Saya ingin bertanya mengenai komitmen yang Ibu pilih untuk diet kedepannya apa ya Bu? Saya akan makan sesuai dengan prinsip 3J, yaitu jumlah, jadwal, dan jenis. Lalu saya akan makan tepat waktu karena kan di situ ada prinsip 3J ya Bu. Terus habis itu terdapat makanan pokok yang jenisnya harus karbohidrat kompleks ya Bu. Terus saya juga harus makan sayur dan buah. Untuk makanan yang dihindari, saya tidak boleh makan makanan dengan gula yang tinggi ya Bu. Benar. Lalu saya tidak boleh makan makanan siap saji, terus makanan yang diawetkan, terus makanan yang dipilih berarti karbohidrat kompleks itu kayak nasi, roti, ubi, singkong, mie gitu ya Bu ya. Yang nggak boleh tuh kayak gula pasir, tebu gitu-gitu ya Bu. Lalu saya memakai piring model T ya Bu. Terus habis itu makanan selingan saya 3 kali, makanan berat saya 3 kali. Tapi makanan selingan tidak hanya buah, ada kue pasar juga, jajanan pasar juga ya Bu. Saya bisa sih Bu untuk melakukan itu. Untuk memantau penurunan berat badan, kadar gula darah, dan kesiapan makan, dapatkah kita bertemu lagi Bu 1 bulan setelah Ibu dan Kakak ke Prof Padang? Baik Ibu, nanti akan saya ingatkan Mama lagi untuk datang ke sini lagi. Ada yang Ibu dan Kakak tanyakan? Tidak ada Bu, cukup. Baik Bu dan Kak, untuk konseling hari ini saya akhiri. Terima kasih. Pamflet ini boleh dibawa pulang? Baik Ibu, terima kasih. Mari saya akan. Terima kasih Bu.